Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Minggu 12 Februari 2023. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Aku Kuat Karenanya. Firman Tuhan terambil dalam Mazmur 89 ayat 26 sampai dengan ke-27. Aku akan membuat tangannya menguasai laut dan tangan kanannya menguasai sungai-sungai. Dia pun akan berseru kepadaku, Bapakku, Engkau, Allahku dan gunung batu keselamatanku. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, terima kasih buat janji kebenaran firman-Mu. Engkaulah sumber kekuatan kami, Engkaulah pertolongan kami, Engkaulah batu karang kami, dan Engkaulah segala-galanya yang terbaik yang disediakan buat kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, aku kuat karenanya. Ada banyak aspek yang membuat hidup kita dikuatkan. Tentunya pada saat kita kelaparan, sewaktu kita makan maka kita mengalami kekuatan. Sewaktu kita kurang tidur, kemudian kita beristirahat dengan baik, maka kita mengalami kekuatan-kekuatan baru. Itu secara fisik. Tatkala kita sembuh dari penyakit, kita mengalami kekuatan baru. Tatkala kita merasa terhimpit, merasa kecewa, khawatir, kemudian kita mendapat penghiburan, mendapat kekuatan dari rekan, dari sahabat, dari keluarga, maka kita mengalami kebangunan kembali. Namun sesungguhnya sumber kekuatan kita yang terbaik itu kita sepakat dan percaya hanya bersumber daripada Allah. Tidak hanya Tuhan akan memberikan kekuatan yang membuat kita tegap menjalani kehidupan ini, namun Tuhan juga menitipkan kekuatan yang maha dahsyat di dalam diri manusia agar kita bisa menjadi sarana dan berkat buat banyak orang. Dan sangat luar biasa sekali apa yang dikatakan di dalam kitab Mazmur yang sedemikian luar biasa, menjadi semacam syair dan sangat puitis, dan dikatakan dalam firman Tuhan, Aku akan membuat tangannya menguasai laut dan tangan kanannya menguasai sungai-sungai. Mengapa kalimat ini diucapkan? Tentu sewaktu kita melihat Adam dan Hawa saja diberikan hak, diberikan wewenang untuk menguasai bumi. Dan ini Mazmur disampaikan kepada Daud, bahwa Tuhan akan memberikan hak kepada Daud untuk menguasai laut dan menguasai sungai-sungai. Kita tahu dengan jelas laut pada waktu terdahulu adalah sebuah wilayah yang sulit untuk ditaklukkan dengan transportasi yang masih sangat terbelakang di zaman terdahulu. Itu membutuhkan waktu yang sangat panjang. Dan Allah mengatakan Tuhan memberikan hak sepenuhnya kepada Daud untuk menguasai laut dan menguasai sungai-sungai. Sungai-sungai adalah lambang daripada kehidupan karena berbicara tentang air. Setiap peradaban manusia itu dimulai mereka tinggal di pinggiran sungai karena laut air tidak bisa diminum. Jadi sungai itu adalah sumber kehidupan. Dan Alkitab mengajarkan bahwa Tuhan mempercayakan sungai-sungai itu kepada Daud. Hal yang sama juga sahabat seperjalanan. Selain kita diberikan kekuatan untuk masalah pribadi kita masing-masing, namun juga Allah menitipkan kepada kita agar kita juga menjadi saluran berkat untuk menguatkan orang-orang lain yang diperhadapkan juga kepada masalah. Itulah mengapa tujuan Tuhan menciptakan manusia itu sedemikian banyak, supaya beranak cucu, supaya di antara kita itu saling menolong, saling menguatkan, saling menghibur. Maka firman Tuhan berkata kita harus menjadi sungai yang tidak hanya kita penikmat akan sungai yang berasal dari Allah. Seperti dalam Mazmur pasal 1, kita bertumbuh di sungai yang berair. Kemudian kita tumbuh yang tidak akan lisut daunnya, yang selalu akan berbuah, dan apa saja yang perbuatnya akan berhasil. Maka kita pun dipanggil oleh Allah menjadi sarana-sarana berkat Allah kepada orang lain. Sehingga kehidupan kita sewaktu mendapatkan kekuatan tidak berhenti pada diri kita sendiri. Sewaktu Allah sudah menopang, sewaktu Allah sudah menguatkan,
Sewaktu Allah membuat kita tegap berdiri kembali, maka kita dipanggil untuk menjadi berkat buat orang lain. Itulah mengapa Daud dipilih oleh Allah menjadi raja buat Israel. Agar Daud menjadi perpanjangan tangan Allah, mengelola bangsa Israel sesuai dengan kehendaknya. Mengelola bangsa Israel agar setiap masyarakat dan rakyatnya hidup taat sesuai dengan kebenaran firman Allah, tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, dan tahu membedakan mana tangan kiri dan tangan kanan. Itulah tugas daripada Daud. Demikian juga setiap sahabat seperjalanan. Kalau kita berbicara aku kuat karenanya, maka kita pun dipanggil oleh Allah. Engkau menguatkan orang lain pun karenanya. Engkau menguatkan orang lain pun karenanya. Sahabat seperjalanan yang sudah di usia lansia, 60, 70, 80 tahun, kita menyadari bahwa kehidupan saling tolong-menolong itu adalah sebuah natur manusia. Sewaktu kita, anak-anak kita kecil, cucu-cucu kita yang masih kecil, kita yang menopang, kita yang menguatkan, kita yang melindungi, kita yang menghibur, kita yang mencukupkan semua kebutuhannya. Namun tatkala kita sudah menjadi lansia, sahabat seperjalanan mungkin bersyukurlah kalau punya anak cucu yang perhatian, yang merawat orang tuanya, yang merawat kakek neneknya, maka itu pun bergantian. Itulah sebuah kehidupan yang diciptakan oleh Allah untuk saling melengkapi. Sama seperti Tuhan menciptakan siang dan malam untuk saling melengkapi. Sama dengan Tuhan menciptakan ada lautan, ada daratan, itu juga saling melengkapi. Sama dengan Tuhan menciptakan matahari untuk di siang hari dan bulan dan bintang untuk di malam hari, pada prinsipnya untuk saling melengkapi. Dengan demikian, namun tatkala kita belajar dari Daud banyak keberhasilan taat kepada Allah. Namun dalam perjalanannya pun jatuh bangun dan melanggar kebenaran firman Allah dan hidup di dalam keberdosaan. Biarlah tatkala kita belajar dari tokoh-tokoh yang ada di dalam Alkitab, pertama-tama kita boleh mensyukuri bahwa kepercayaan, berkat, kekuatan yang Allah beri itu sungguh tak terhingga kalau Tuhan mau memberikan kepada setiap sahabat seperjalanan. Tuhan tidak hanya memberikan pantai, tapi Tuhan memberikan lautan. Aku akan membuat tangannya menguasai laut dan tangan kanannya menguasai sungai-sungai. Itu adalah bukan omong kosong, tapi benar-benar janji kebenaran firman Allah. Sewaktu Allah benar-benar menitipkan dan mempercayakan sesuatu kepada setiap sahabat seperjalanan, maka lakukanlah kepercayaan itu, jalanilah semua panggilan Tuhan itu dengan sebaik-baiknya. Apa lautan dan sungai yang kita miliki, tentu bentuknya itu sangat berbeda-beda. Kita punya anak, kita punya istri, kita punya suami, kita punya orang tua, mertua, kita punya para sahabat, kita punya pekerjaan, kita punya peluang. Ada banyak hal yang dilakukan yang bisa kita dipanggil untuk memberkati. Sahabat seperjalanan, ada seorang ibu tua yang datang menemui saya. Dan itu menemui saya itu ke lantai 3, karena kantor saya itu ada di lantai 3. Ibu ini membawa sedemikian banyak barang karena suasana Imlek. Ada 3 bungkus makanan yang dibawa, dan dia memberikannya kepada saya. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, namun makanan yang diberikan di Imlek dari jemaat sedemikian banyak. Maka kemudian saya salurkan kembali karena saya tidak mungkin makan semuanya. Demikian juga, sewaktu Allah memberikan banyak aspek dalam hidup kita sahabat seperjalanan, biarlah kita tidak hanya mendapat kekuatan berkat dari Allah, kita pun boleh menguatkan dan menjadi berkat buat orang lain. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah, buat kepercayaan yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih buat kekuatan berkat yang diterima oleh kami. Jadikan kami pun menjadi penyalur berkat kekuatan Allah kepada orang lain. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan, Tuhan memberkati kita semua. Anda baru saja mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.